Baik ya, bisa kita mulai. Ini saya masih proses menghidupkan laptop, jadi saya menggunakan smartphone. Saya mulai. Sebelum kita memulai kuliah daring pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi agenda kita hari ini ya, seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman dosen yang lain, khususnya pada mata kuliah workshop berbasis web ini ya. Agenda kita adalah monitoring tentang proyek kalian gitu ya. Di mana pada mata kuliah kualitas perangkat lunak, kalau tidak salah ya, kalian sudah membentuk kelompok. Kalau di data ini yang saya terima ada sekitar ada 13 kelompok ya yang saya terima ini. Ada dari golongan B, reguler, ada golongan A. Tapi saya tidak melihat ada golongan C. Sebentar saya coba cek lagi. Oke. Ini saya konfirmasi dulu ya. Ini baru saya terima soalnya data kelompok ini. Di sini yang tertera B reguler, A reguler. Apa memang seperti itu? Halo? Ini coba ya. Yang pertama, dari golongan B reguler, bidang aplikasi bisnis TIK. Di sini judul aplikasi yang diusulkan Poloskui ya. Nama aplikasinya ini. Kemudian untuk deskripsinya, Poloskui ini merupakan aplikasi toko berbasis Android dan web yang berfungsi sebagai media interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, di sini, di mata kuliah ini berarti penilaian itu atau monitoring itu ada pada webnya. Oke. Kemudian mitranya bersifat opsional ya. Untuk rencana list fitur di sini juga ada login, register, order, CROD pelanggan sudah ada ya. Alamat mitranya ini Jalan Nusa Indah, oh ada ya. Kemudian nama ketuanya ini ada Fikri. Ada Mas Fikri? Oke, saya Pak. Nah, Mas Fikri ini ketua di bidang Poloskui gitu ya, Poloskui. Kemudian di sini ada jabatan ketua dalam tim proyek. Saya product owner. Ya,
product owner, terus ada anggotanya ini. Ini benar reguler B reguler ya, golongan B ya. Oke, Pak. B. Yang ada di Zoom ini ada golongan A, B, C, D kan? Iya, Pak. Seharusnya ya. Tapi di data yang saya terima ini hanya ada golongan A sama golongan B. Nah, itu golongan C sama golongan D atau mungkin ada cuma saya belum terima, tapi kalian sudah terbentuk ya kelompoknya sebenarnya. Golongan C dan D. Sudah, Pak. Oke. Oke, nanti saya tanya lagi ya ke teman-teman untuk golongan C dan D, tapi kita coba masuk ke golongan B dan A dulu, datanya yang ada. Saya hanya ingin memastikan saja gitu ya. Bisa di share screen untuk kelompok polosku ini, kira-kira sampai sejauh mana progresnya. Setelah itu kita coba untuk diskusikan gitu ya. Monggo, di share screen dulu. Iya, sebentar. Progres webnya ini, Pak. Oke? Progress web. Oh, iya, Pak. Oh, belum saya cerita ya. Apakah terlihat, Pak, share screen saya? Ya, sudah terlihat. Tunggu dulu. Halo? Tunggu sebentar. Oke. Laptop saya baru menyala. Nah. Oke. Ini halaman admin ya? Iya, Pak. Admin. Untuk landingnya dulu, ada? Apakah ada halaman landingnya? Saya ingin lihat landingnya dulu. Ketika diakses landing ke mana gitu, Pak? Admin. Iya, ini hanya apa sebagai fitur transaksi yang hanya dikelola oleh pemilik dan karyawan toko saja, tidak ada interaksi user. Tidak ada, Pak. Hanya owner dan admin saja. Kenapa masuk ke dalam sini? Oh, berarti cukup halaman admin kan begitu ya? Iya. Ini coba ini di logout dulu terus login lagi. Untuk sistemnya belum saya masukkan, Pak. Saya ingin benerin tampilannya dulu. Ini masih desain gitu maksudnya. Oke, ini masih desain yang ya masih desain, Pak. Belum ada sistemnya sama sekali. Oke. Ini biasanya ya kalau saya mengajar mahasiswa kemudian membuat sebuah aplikasi, itu biasanya saya mulai dengan DBMS-nya dulu. Bisa diperlihatkan relasi database-nya.
Untuk relasinya sebenarnya belum saya bentuk, Pak, tapi sudah ada gambaran. Nah, ini juga catatan buat kelompok yang lain ya. Golongan A, B, C, dan D. Relasi pada database itu harus direlasikan. Harus ada gambar relasinya gitu ya. Dari produk terus dia berelasi kemana itu harus direlasikan. Jadi ketika saya masih melihat milih polosku ini ya, kan lagi proses monitoring ini ceritanya. Nah, kelompok yang lain silahkan dibenahi, terutama yang database-nya belum terrelasi. Itu direlasikan biar jelas hubungan antar tabel. Misalnya produk itu apakah terhubung dengan detail transaksi, kan begitu ya. Ya tentunya memang ketika kita lihat di situ, di detail transaksi itu ada ID produk di situ, sudah bisa kita pastikan bahwa dia terhubung dengan produk, kan gitu. Tapi tetap harus direlasikan. Coba direlasikan dulu antara produk dan detail transaksi. Ya. Ya, oke ya. Terus setelah itu produk berelasi dengan apa? Produk selain produk, Pak. ID kategori, Pak. Ini ada Ya, kategori. relasikan. Coba relasikan. Oh, jangan Mas, jangan direlasikan Mas. Dilihat di ininya dulu. Nah, diatur aja. Kira-kira kategori dengan produk diletakkan di sampingnya produk gitu. Kategori? Nah, sudah. Habis itu detail transaksi itu berelasi dengan apa lagi selain produk? User, Pak. ID transaksi, mana transaksinya? Di transaksi ini. Nah, taruh di bawahnya. Kemudian, ya sudah cukup dua itu ya. ID transaksi, ID produk. Kemudian, transaksi baru terhubung dengan user, kan gitu. User letakkan di bawahnya transaksi. Kemudian ID detail card itu berhubungan dengan produk Hanya dengan produk. dan card itu. Nah, taruh di bawahnya produk, terus sampingnya itu dikasih card-nya taruh di sampingnya detail card itu, samping kanannya. Terus ke atas. Nah, taruh situ. Terus admin itu berhubungan dengan level. Oke. Terus admin, oke ya, kan admin dengan level. Ini sudah nyambung semua kecuali admin ini. Admin ini dihubungkan dengan mana admin ini? Dengan level. Ya, lah iya. Admin gini-gini, coba ya. Oke. Dari atas, dari
kategori produk, detail transaksi, kategori, detail card, sama user, sama card. Itu sudah terhubung semua kan? Nah, Iya. pertanyaan saya, admin dan level ini memang terhubung, tapi dia tidak terhubung dengan tabel yang lain. Iya, tak? Iya, Pak. Nah, itu yang perlu diperbaiki yang pertama ya. Sebisa mungkin harus direlasikan. Kira-kira admin itu, saya tanya, admin itu user bukan? Iya, pengguna user, Pak. Nah, apa bedanya admin dengan user? Kalau admin itu user, terus ada tabel user gitu loh maksud saya. Oh, Pak, sekarang saya tanya, Pak. Semisal admin ini saya hubungkan dengan transaksi bagaimana, Pak? Nah, jangan gitu dulu. Oh. Kita bahas user ini dulu. Iya, Pak. User, ada tabel user sendiri gitu ya. Terus admin itu juga user, kan gitu ya pemahamannya ya. Iya. Nah, bedanya admin dengan user apa? Kalau misalnya sama, kenapa kok nggak dijadikan satu? Maksud saya gini, kamu punya tabel user. Nah, Iya. kemudian kamu punya tabel level. Nah, user dengan level itu dihubungkan. Kemudian kamu membuat apa ya? Membuat hak akses gitu ya. Jadi level 1 itu misalnya super admin, misalnya nih ya. Terus level 2 itu misalnya apa? Operator misalnya ya. Terus level 3 itu apalah gitu atau user apa intinya gitu. Jadi level itu yang membedakan usernya, apakah ini super admin, apakah ini operator, apakah ini apa gitu loh. Paham? Siap, paham. Jadi alangkah lebih baik begitu, kecuali user ini yang kamu maksud adalah karyawan. Nah, itu lain lagi. Data karyawan gitu loh maksudnya. Karyawan toko maksud saya. Nah, itu tidak apa-apa. Kan toko kan memang punya karyawan. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau user yang dimaksud adalah user yang kemudian dia bisa apa ya? Bisa login dan lain sebagainya. Loh, terus gunanya admin apa? Sebenarnya admin dan user bedanya apa? Sebenarnya kan sama, cuma beda level kan gitu. Nah, ini terkesan ada tabel yang ganda gitu loh. Kalau kamu ngikuti mata kuliah basis data, kemudian ada namanya materi tentang normalisasi, ini masalah loh. Kenapa ada kok masalah? Loh iya, di user ada username dan password. Di tabel admin ada username dan password. Itu kan sama-sama feel-nya sama gitu. Kayak gitu itu harus dihindari kalau kita menggunakan teknik normalisasi. Nah, itu saran saya mending dijadikan satu, admin dan user itu. Tinggal nanti dibedakan berdasarkan level, gitu ya. Iya. Kemudian card detail. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Agak ke atas sedikit. Ada detail transaksi, ada detail card ya. Kalau detail transaksi dengan detail card bedanya apa? Kalau card ini keranjang, Pak. Jadi user bisa masukkan barangnya ke keranjang, tapi belum dicek, Pak. Belum di. Kalau boleh saya simpulkan, berarti aplikasi yang sampean buat ini hanya bisa digunakan untuk transaksi penjualan saja, gitu. Penjualan. Untuk ketika barang habis kan seharusnya toko memasok barang kan? Iya. Nah, itu tidak ada, gitu ya. Oke. Ini sudah dikomunikasikan dengan mitranya? Mitranya teman saya sendiri, Pak. Kelompok saya sendiri. Ya iya. Iya, oke lah. Mitranya teman kamu, kelompok kamu, oke lah. Sudah didiskusikan berarti? Sudah, Pak. Jadi ketika barang sudah ready, dimasukkan ke sistem, dijual, terus setelah barangnya habis, gimana? Nunggu stok lagi, Pak. Lah iya, nunggu stok itu gimana ceritanya? Nggak perlu pengadaan gitu dah. Beliau reseller, Pak.
Jadi stoknya dari grosir yang dia ikuti. Iya paham saya. Bagaimanapun bahasanya gitu ya. Intinya kan ada barang masuk ke toko, ya enggak? Oke. Nah, barang masuk ke toko itu tidak kamu record dalam sistem yang kamu buat ini. Belum, Pak. Belum ada. Ya? Ya, belum ada record penambahan barang. Belum ada. Belum. Belum ada. Kalau misalnya, halo Mas, Dalam tetap terhubung Mas Fikri? Oke, Pak. Apakah suara saya terdengar? Iya. Jadi kalau ada barang masuk, tidak perlu dimasukkan ke sistem gitu ya? Tidak perlu. Terus gimana cara kamu menambah produk? Kalau tidak salah di produk itu ada stok, benar ya? Iya. Nah, anggaplah produk apa gitu misalnya ya, terus stoknya ada 100, kamu jualin terus, jual sampai stoknya habis gitu ya, gampangnya gitu. Terus kalau stoknya habis, kamu kan mengadakan barang, katanya brosur reseller oke lah, ada masalah, terus tidak direcord datanya. Terus bagaimana cara kamu mengganti stoknya? Menambah stoknya maksud saya, gimana? Mungkin manual edit stoknya lagi, Pak. Dan kalau manual buat apa sampean buat sistem, Mas? Mending nggak usah sistem aja, manual semuanya, wis. Wong masih banyak kok toko-toko yang tidak menggunakan aplikasi. Jalan ini. Kulaan manual, ya kan? Dijual manual, nggak perlu dicatat apa dan lain sebagainya. Apa tujuan kalian membuat sebuah aplikasi ini? Untuk apa? Untuk memudahkan user. Untuk memudahkan user kan? Lah kalau setelah aplikasi terbuat user saya repot, ya terus buat apa aplikasi yang kita buat gitu loh. Karena ini masih semester 3 gitu ya. Enggak apa-apa. Toh ini juga apa ya istilahnya latihan gitu. Tidak ada masalah. Tapi kalian kalau sudah semester atas, semester 5, 6, 7, kemudian kalian itu skripsi dan lain sebagainya, atau mungkin kalian ikut penelitian dosen seperti pengabdian masyarakat dan lain sebagainya, di mana itu melibatkan mitra yang sebenarnya gitu ya. Tidak bisa kayak gini. Tidak bisa. Di mana ada transaksi produk yang harus terjual, kamu juga harus menyiapkan fitur untuk mengadakan barang. Sehingga stok itu menjadi sangat vital sekali ya. Ketika barang terjual, maka stok akan otomatis berkurang. Ketika kita mengadakan barang, maka stok akan otomatis nambah. Gitu. Nah, gitu. Jadi ini catatan dari saya. Yang pertama, ya, usernya itu disatukan, kemudian nanti dipecah dengan level, gitu ya. Kemudian yang kedua, stok itu nanti otomatis bertambah dan berkurang sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Nah, di sini kan yang belum ada transaksi pengadaan barang, itu silakan nanti ditambahkan. Gitu. Ketika barang habis, kamu harus nyetok lagi, harus mengadakan lagi, itu harus ditambahkan. Seperti itu. Sampai sejauh ini, mungkin hanya itu yang masih bisa terdeteksi gitu ya. Tentunya nanti kalau ini berjalan ya terus, aplikasinya sudah mulai dibuat, sudah mulai berjalan sistemnya, nanti akan banyak lagi yang bisa di monitoring gitu loh. Termasuk eksistensi dari card itu dan detailnya itu.
Jadi kalau misalnya kita mau belanja, kita masukkan keranjang gitu misalnya ya. Ketika kita masukkan keranjang, kemudian tidak kita segera bayar gitu, itu gimana aturannya tuh gimana gitu? Apakah kalau 3 hari tidak segera dibayar, kemudian langsung di cancel otomatis, atau tetap dibiarkan? Kemudian yang kedua, ketika kita memasukkan barang ke keranjang, apakah kan belum dibayar ya, dimasukkan ke keranjang tapi belum dibayar. Apakah itu langsung mengurangi stok atau tidak? Nah, itu juga jadi catatan gitu ya. Itu harus benar-benar diperhatikan nanti. Kalau misalnya kamu memasukkan barang ke keranjang, barangnya tinggal 2. Kamu masukkan ke keranjang 2 gitu misalnya. Kan langsung 0 kan? Padahal kamu belum bayar. Terus bagaimana dengan user lain yang kemudian ingin beli deh. Ini kan berbasis web kan, seharusnya begitu. Nah, kemudian yang ketiga ya, ini perlu diperjelas lagi. Saya tadi di awal tanya, ini tidak ada interaksi dengan user, tidak ada Pak. Ini murni owner dan pemilik toko atau kasir lah gampangnya gitu ya, yang menggunakan Pak. Oke, berarti kalau saya tidak salah menafsirkan, ini seperti aplikasi Indomaret berarti ya. Saya beli ke Indomaret kan saya tidak ada interaksi apa-apa kan. Murni apa ya? Murni kasir yang mengelola gitu. Berarti ini tidak bisa kita samakan dengan aplikasi Shopee atau Bukalapak. Nah, tidak bisa begitu ya. Karena Shopee dan Bukalapak user itu memiliki akun masing-masing. Nah, terkait dengan keranjang, Mas ya, keranjang ya. Keranjang itu maksudnya kalau di Indomaret ketika kita belanja itu kan di barcode gitu ya, di barcode kan masuk ke itu kayak tabel gitu ya, kayak tabel kan masuk barang yang pertama, barang yang kedua, barang yang ketiga kan masuk di tabel. Mungkin itu yang sampean maksud keranjang gitu ya. Oke. Dengan cara seperti itu saya rasa meskipun tidak menambahkan tabel cart dan detail cart itu bisa Mas. Jadi cukup produk, kemudian ada transaksi, ada detail transaksi. Itu cukup itu. Meskipun tidak menggunakan card dan detail card itu. Kalau keranjang yang dimaksud seperti miliknya Indomaret gitu. Nah, kalau sampean menambahkan tabel card sendiri dan detail card sendiri itu biasanya kalau mekanisme aplikasinya itu seperti Shopee itu. Bukalapak, Lazada. Karena ketika kita memasukkan barang kita ke keranjang, ada kemungkinan user tidak langsung mengeksekusi. Di aplikasi Shopee saya itu di keranjang saya itu banyak itu barang-barang yang saya masukkan ke keranjang tetap tidak saya bayar. Nah, itu diperlukan tabel cart dan detail cart itu untuk menampung itu. Nah, kalau tidak begitu langsung gitu ya, ada transaksi langsung diproses, ada transaksi langsung diproses. Saya rasa tidak perlu. Coba dijelaskan dulu. Untuk keranjangnya sendiri sama seperti yang Pak Lukman katakan barusan, itu seperti Shopee dan Tokopedia Pak sistemnya. Jadi ketika user masukkan keranjang, maka produk itu cuma menampilkan ya hanya gambarnya. User itu kamu maksudnya kasir gitu ya? Bukan Pak, user itu pembeli itu sendiri di mobile. Loh, kok berbeda dengan penjelasan di awal. Tadi saya tanya tidak ada interaksi dengan user. Itu katanya ya. Yang memproses hanyalah owner. Tadi bilang gitu kan di awal? Untuk web iya Pak, hanya owner dan admin. Nah, apa bedanya? Kalau yang satunya web, kita fokusnya di laptop misalnya, meskipun juga bisa kita buka di smartphone kita gitu. Ingat loh ya,
web dan mobile ini beda mata kuliah gitu. Kemudian karena beda mata kuliah kemudian dibedakan ininya, jangan. Kalau web hanya buat untuk owner saja gitu. Kalau mobile user harus punya, jangan, meskipun web user tetap harus ini gitu ya, harus tetap dibuatkan akun user itu. Pembeli maksud saya, harus dibuatkan akun dia. Jadi mekanismenya meskipun web ya sama seperti Shopee dan Lazada itu. Jangan dibeda-bedakan gitu. Gitu, Mas. Izin masuk, Pak. Oh ya, silakan. Kemarin ya sempat kami Ini konfirmasi ke kelompoknya Mas Fikri ini ya? bukan, Pak. Saya Ibnu, Pak. Saya memastikan saja. Takutnya Oke. iya, takutnya saya sudah garap ternyata salah gitu, Pak, nanti. Nah, kemarin Ya, ketika saya silakan. konfirmasi ke dosen mobile itu nggak apa-apa gitu, Pak. Jadi penggunaannya itu dibedakan nggak apa-apa. Misal nih di mobile itu kita fokuskan untuk user saja, sedangkan yang di web itu pengelolaan admin dan dashboard itu ada di web semua gitu. Karena hampir tidak mungkin untuk beberapa aplikasi itu ngelola data admin kayak data yang master itu di mobile, karena bisa aja fieldnya itu terlalu kecil, Pak, dan nggak cocok gitu. Jadi kemarin ketika kami konfirmasi ke dosen-dosennya itu nggak apa-apa ternyata, Pak, gitu, dibedain. Oh. Jadi yang web itu admin dan yang mobile itu user. Nah, aplikasi saya tuh juga seperti itu, Pak, gitu. Aplikasi kami itu dashboardnya ada di web, sedangkan di user di mobile itu cuma user saja, Pak, gitu. Nah, kalau seperti itu masuk akal, Mas Ibnu. Nah, Mas Fikri tadi kan menjelaskannya tidak seperti itu gitu loh. Kalau yang Mas Ibnu sampaikan itu masuk akal. Jadi kita itu kan membuat sebuah aplikasi itu kan berdasarkan beberapa mata kuliah kan gitu ya. Nah, beberapa mata kuliah itu saling berkorelasi gitu kan. Untuk menciptakan sebuah produk utuh kan begitu. Nah, ketika ditanya mekanisme sistem, nah jangan mengarahkan sudut pandang kita kepada web, mobile atau yang lain dulu. Itu kesampingkan dulu. Kita masuk ke mekanisme sistem. Apa yang dimaksud mekanisme sistem? Berawal dari database ini. Itu ya, Mas ya. Database ini general ini. Ini tidak mulu-mulu di web maupun di mobile. Database ini nantinya bisa kita pakai baik di mobile maupun di web gitu loh. Nah, makanya di sini tadi saya perjelas dulu antara user dan admin bedanya apa. Mungkin Mas Fikri bingung menjelaskan tadi karena sudut pandangnya itu awalnya itu seperti Indomaret gitu kan gitu ya. Sehingga bingung antara user dan admin apa. Kemudian detail card dengan card jadi gak relevan jadinya kalau misalnya kita ubah sudut pandangnya ke Indomaret. Nah, masalahnya ada sudut pandang yang lain dimasukkan ke Lazada misalnya atau Shopee gitu ya. Nah, jadi masuk akal. Nah, bingungnya di situ. Ketika Mas Ibnu mengklarifikasi, jadi masuk akal gitu ya. Karena kedua mata kuliah itu saling berkorelasi. Tapi meskipun begitu, ini tabelnya jangan hanya ini gitu ya, tetap harus mencakup keseluruhan gitu. Oke lah, di sini di webnya ini khusus halaman admin, di mana kita mengelola data dan lain sebagainya ya. Khusus user kita proses di mobile tuh oke-oke aja, tidak ada masalah. Karena fakta yang ada memang di realnya gitu ya. Contohlah Shopee gitu ya. Itu kan ininya kan di Jakarta itu. Itu ada gedung khusus itu dan ada ribuan karyawan di sini di sana gitu ya, dan rata-rata mereka menggunakan komputer gitu dalam proses operasionalnya itu. Nah, sementara kita user ya cukup menggunakan smartphone kan gitu ini. Sementara mereka untuk memproses keluhan dari user dan lain sebagainya, responnya bagaimana, dia menggunakan
menggunakan komputer gitu loh. Nah, itu mungkin yang dimaksud oleh teman-teman dosen di mobile. Ya, kalau seperti itu tidak apa-apa. Sudah apa-apa. Seperti yang Mas Ibnu dan teman-teman lain sudah kerjakan sekarang, tidak apa-apa, itu benar ya. Benar begitu. Tapi tetap ketika ditanya tentang apa ya? Tentang transaksional ya atau fungsional dari sebuah aplikasi, itu harus dijelaskan secara menyeluruh gitu loh. Jadi ini sebenarnya maunya bagaimana kan gitu. Ini gini Pak, maunya ada tabel keranjang untuk menampung barang-barang yang dimasukkan ke dalam keranjang. Kemudian nanti di dalam keranjang itu misalnya ada 5 ID misalnya, kemudian ada 2 ID yang dibayar, kemudian ada 3 ID yang tidak dibayar. Itu dampaknya gini. Nanti data ini diproses oleh user melalui apa? Melalui aplikasi mobile, gitu lah. Kemudian misalnya dalam waktu 3 hari tidak dibayarkan, langsung di cancel otomatis misalnya, atau barang ini sudah istilahnya sudah dibayar, sudah dikemas ya kalau di Shopee bahasanya, dikirim sebelum tanggal 20 misalnya gitu ya. Tapi sampai tanggal 23 belum dikirim juga gitu kan. Nah, itu ada batasan kan, misalnya 3 hari atau 2 hari langsung dia batal otomatis. Maksud batal otomatis itu kan yang yang membuat itu otomatis kan ada operatornya gitu loh. Yang membuat rule itu kan ada operatornya. Yang mau membuat rule-nya misalnya kita harus masuk ke halaman admin gitu ya. Jadi kalau di toko tertentu kan tidak semua toko. Di toko tertentu nanti disetting kalau lebih dari 3 hari tidak bayar user itu nanti akan cancel otomatis. Itu nyetingnya di komputer kita. Ya anggaplah kalau kalian yang maksud tuh di halaman adminnya itu. Oke, ada di situ. Nah, begitu. Begitu ya, Mas Fikri? Iya Pak, itu maksud saya Pak tadi Pak. Iya, sampean maksudnya begitu, tapi penjelasannya tidak begitu kan gitu ya. Ya salah. Oh, Oke. saya boleh Pak, bertanya satu kali lagi Pak. Boleh. Berarti pertama kan saya harus mengenai admin segabung ke user. Hanya Nah, kasih itu dilihat dulu. Tadi kan sudah jelas kalau user itu adalah pembeli gitu kan? Iya. Ya udah, kalau user itu adalah pembeli ya dia tetap user gitu loh Mas. Nggak usah digabung. Oke Pak. Nah, tadi kan penjelasan kamu di awal enggak gitu, makanya saya minta gabung. User tetap ada, nanti dia orang yang membeli, dia kan harus login dulu, terus dia bisa memasukkan ke keranjangan begitu kan? Oke. Nah, kalau mekanismenya memang seperti Shopee, ya wajar saja ya kalau proses pengadaannya itu tidak terrecord gitu loh. Contoh ya, ini mungkin pembelajaran buat teman-teman yang lain juga ini yang di sini. Misalnya saya punya toko nih, saya belum nyoba sih kalau maksudnya belum nyoba itu saya belum nyoba membuat sebuah toko di mana? Di Shopee, tapi adik saya kemarin nyoba. Jadi buat toko, nama tokonya ada, nama produknya apa kan kita tinggal ngetik ya. Misalnya nama produknya sabun Detol misalnya gitu ya. Kita ketik tulisannya, terus kita foto gambarnya, kita masukkan gambarnya, kemudian kita tuliskan deskripsinya gitu ya. Kemudian kita tulis harganya, misalnya 5.000 gitu. Terus kita tulis stoknya. Kita tulis sendiri itu kan. Kita tulis misalnya 100, kita tulis 100. Enter. Nah, itu user yang dimaksudkan, yang punya toko itu kan user, bukan operator Shopee-nya gitu kan, bukan. Kita bisa buat toko di situ. Udah oke wes, masuk dah dan bisa diakses ketika kita searching kita bisa diakses. Oh ternyata barangnya ada 10 sabun Detolnya gitu kan gitu. Nah, data-data seperti itu nanti harus diperjelas ya.
Pertama, itu kan sudah jelas itu memang datangnya dari user. Kemudian yang kedua, ketika user tuh memasukkan data barang pada tokonya dia gitu ya, itu seharusnya data tersebut itu masuk di tabel apa. Itu harus dijelaskan nanti. Karena ini sangat menarik sekali ya, karena dikaitkan dengan aplikasi-aplikasi modern terkini, yaitu seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain. Seperti itu, Mas Fikri. Tapi gampang lah itu masih nanti ya, masih nanti. Pertama ini oke, terus lihat lagi aplikasinya. Itu belum ada sistem yang berjalan gitu ya. Oke. Menu barang bisa cek. Saya tambah. Ini sudah bisa nambah, barang sudah masuk. Untuk saat ini belum Pak, saya lagi fokus, sedang fokus tampilannya dulu Pak. Ya, gini Mas. Ini Mas Ibnu juga bisa ini ya, bisa, dan teman-teman yang lain juga bisa apa ya, bisa nyambung karena ini sangat penting sekali. Karena ini seperti Lazada dan Shopee gitu ya. Saya tanya, kalau Lazada atau Shopee itu dia membolehkan user untuk membuat sebuah toko. Nah, gitu ya. Kalau aplikasinya Mas Fikri ini apa bisa diarahkan ke arah sana? Artinya data-datanya apakah bisa dilihat? Contoh ya, tokonya ada apa aja di sini yang masuk di sini? Nggak ada kan? Iya Pak. Hanya satu toko ya ini ya maksudnya ya? Oke, hanya owner saja Pak yang dari owner. Iya. Misalnya tokonya adalah toko ABC, berarti ini hanya untuk toko ABC kan begitu? Oke. Iya, berarti ini kan tidak bisa kita samakan dengan aplikasi Shopee dan Lazada ya, karena Lazada dan Shopee itu membolehkan user untuk membuat toko. Kalau ada user yang bergabung, 100 user yang bergabung, ada 50 user yang membuat toko, seharusnya 50 toko yang dibuat oleh user, itu kan bisa terrecord di halaman admin ini, terdata gitu loh maksudnya. Kan gitu ya. Nah ini kan tidak begitu gitu ya. Oke. Nah, ini tidak begitu. Ini hanya fokus ke satu toko, tapi proses transaksinya, orang yang mau membeli lah, gampangannya gitu, itu nanti bisa menggunakan mobile-nya, mobile aplikasi, dan dia memiliki user kan gitu. Oke Pak. Oke. Ini semi lah ya, semi itu. Semi seperti aplikasi Shopee dan Lazada itu semi, tapi tokonya satu, user tidak boleh tidak bisa menambahkan toko sendiri, gitulah gampangnya ya. Oke. Ya itu harus jelas begitu. Barang, user, tapi ini belum, hanya bisa nambah saja ya, transaksinya belum berjalan kan? Belum ada yang berjalan Pak. Ya, karena nanti kan harus ini pada saat ujian akhir nanti aplikasi tokonya ini ditampilkan ya, dalam rangka ini adalah halaman admin. Nanti mobile-nya juga harus ditunjukkan. Jadi misalnya coba ada stok nggak di sini? Bisa dilihat. Itu kan menu barang ada tambah, ada lihat ya. Coba lihat. Belum ada Pak. Ini desain yang lama Pak. Ya, anggaplah nanti kan di sini ada tabel barang gitu ya. Oke. Daftar barangnya. Terus ada stok di situ kan ya? Oke. Mana Mas? Kok ada stok di sini? ID produk, harga produk, size. Apa memang belum dimasukkan? Belum Pak, belum dimasukkan. Ya, nanti kan ada nanti ya stok ya. Oke, ada. Stoknya nanti kan ada di sini misalnya 100 gitu. Kemudian kamu membuka smartphone kamu, terus kamu buka itu aplikasi mobile-nya kan gitu ya. Kemudian login menggunakan salah satu user. Kemudian di situ kamu membeli sebuah produk, gampangnya gitu. Klik produknya, masukkan keranjang, misalnya masukkan sekian
barang gitu ya, terus proses, bayar gitu. Kira-kira stok di sini apa berkurang apa enggak? Nah, seharusnya kan berkurang gitu loh, Mas. Gitu. Nanti seperti itu ke depan, kalau ini sudah ini. Baik ya, untuk sementara kelompoknya Mas Fikri sudah selesai ya, bisa ditutup. Kita lanjut kelompok yang lain, terutama yang beda kasus ya. Beda kasus bukan penjualan kan tadi sudah diwakili lah oleh Polosku ini. Coba kita cek lagi ilmu aplikasi belajar Indonesia. Nah, ini beda nih. Kelas B juga ya. Ilmu.co ya. Bisnis TIK. Ini ketuanya Veda Nadira. Ada? Ada, Pak. Ya, monggo. Mohon maaf sebelumnya, Pak, untuk database ini kami progresnya dari hari ini, jadi belum buat, dari kemarin belum buat. Terus untuk kemarin kami sedang menggarap layout sama, ya layout dan prototipe untuk web dan mobile. Itu saja, Pak. Ya, coba ditunjukkan. Baik, sebentar. Sebentar ya, Pak. Ini proses buka aplikasinya cukup lama. Iya. Ini untuk yang mobile, apa perlu saya tampilkan juga, Pak? Untuk sementara yang untuk awal web dulu. Nanti setelah itu baru mobile ya. Ini halaman depan ya. Landing ini kan ya. Landing sekaligus, ya, login. Ini layout saja, maksudnya belum. Belum, Pak. Masih proses. Intinya setelah login, setelah itu masuk ke Ini halaman login apa? untuk website kami khusus halaman admin ya, Pak. Jadi setelah login kemungkinan ada dari usernya, Pak. Iya, masuk ke halaman admin gitu ya. Iya. Sudah dibuat juga layout halaman adminnya. Ini baru 20% sepertinya, Pak, untuk dashboard-nya. Iya. Bisa ditunjukkan, tidak apa-apa. Semua yang kamu kerjakan tuh tunjukkan semua gitu loh. Baik selesai Iya, maupun tidak. Biar tahu Benar, Pak. progresnya. Ini, Pak. Ya, sebenarnya saya ingin mengecek atau memonitoring apa ya? Database. Sik Daftar nama pengajar, terus jadwalnya sama mata pelajarannya. Nanti kita tinggal milih gitu aja, Pak. Jadi kurang tahu orang ini seperti apa, terus latar belakangnya seperti apa, itu kurang detail, Pak. Gitu.
Itu bertempat di mana itu kantornya? Di Jember, Pak. Insya Allah di Gebang. Udah yakin kamu ya? Maksudnya belum Iya, karena saya dulu pernah menggunakan ini juga soalnya, Pak. dapat nomor Iya, dari temennya gitu ya, langsung iya, bener. datang ke rumah gitu ya. Iya. Jadi kurang secure juga, Pak, yang datang ke rumah kayak gimana orangnya gitu. Itu untuk siswa saja, untuk mahasiswa tidak bisa. Nggak bisa, Pak. Nah, di sini ngilmu.co ini rencananya untuk tutor kita ngambil dari mahasiswa saja, Pak. Oh, yang aplikasi yang kamu buat ini. Iya, tutornya dari mahasiswa. Oke. Data siswa sudah oke. Data gurunya nanti mahasiswa gitu ya. Iya, benar. Ada pendapatan juga. Jadi Iya. harus jelas ya tarifnya berapa gitu ya. Iya. Ya oke lah. Saya rasa boleh. Tinggal di ini ya. Tinggal di desain dulu kira-kira entitas yang terhubung apa aja kan gitu ya. Sehingga Iya, Pak. entitas nanti itu akan berubah menjadi database kan gitu. Di mana database itu akan dipakai untuk menyimpan data-data transaksi atau proses bisnis yang dijelaskan barusan. Oke, saya rasa sudah cukup, bisa dilanjut yang lain. Ade Bagus ini juga CRUD ya. Coba ditunjukkan saja. Tidak perlu ini panjang lebar. Tadi kan sudah dijelaskan di kelompoknya Mas Fikri ya. Enggak Mas Ade Bagus. Ada tapi Mas Ade Bagus. Tidak respon. Anggota kelompoknya. Tegar Kurnia ya. Hairul Bahri. Saya, Pak. Wendy. Winda. Oke, silakan diwakili. Oke, Pak. Untuk proses, mungkin kami selesai di bagian login sama register terlebih dahulu, Pak. Saya ditunjukkan, tak bisa. Bisa, Pak. Sebentar. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Jadi Jual. Jadi kami baru menyelesaikan login dan registernya terlebih dahulu terkait dengan validasinya juga, Pak. Jadi ketika melakukan register, nanti akan mengirimkan kode ke email yang sudah terdaftar tadi. Kemudian dari email tersebut nanti ada link untuk klik kode di mana untuk menyetujui registrasi, Pak. Semisal, Iya, saya paham ya maksudnya. Database-nya juga sudah dibuat ya. sebentar, bisa di sini saya sign up.
register. Silakan cek email untuk verifikasi akun. Ini Pak, terdapat verifikasi kode yang dikirimkan tadi ke email yang sudah terdaftar. Setelah diklik, maka verifikasi berhasil dan kita langsung bisa login. Seperti ini. Oke. Itu kalau Terus, nggak diverifikasi tidak bisa login ya? Oke Pak. Semisal kita buat email sudah terdaftar namun belum diverifikasi. Verifikasi email terlebih dahulu. Baru setelah diverifikasi baru bisa login. Oke, untuk progres di web hanya itu saja untuk sementara ini. Coba lihat database-nya. Ada tadi. Cek di relasinya. Mungkin untuk yang login tadi saya tidak menggunakan database yang ini, Pak. Iya. Mungkin Itu nanti. pembayaran memang tidak terrelasi dengan tabel manapun. Oh, belum kayaknya. Seharusnya dengan apa? Berrelasi dengan apa? Dengan mungkin ID produknya yang mau dibeli, detail order mungkin, Pak. Detail konfirmasi. order. Di situ di detail order itu hanya terdapat produknya apa, terus jumlahnya berapa, gitu aja. Di detail order ya, tidak ada total yang harus dibayarkan. Terus di produk juga tidak ada, dia adanya harga awal, harga setelah gitu ya. Terus di cart itu ada tanggal order hanya dan status. Status itu maksudnya sudah dibayar atau belum gitu ya? Iya, Pak. Sudah dibayar atau masih di dalam keranjang. Terus total pembayaran berapa itu masuk di tabel apa? Misalnya total yang harus dibayarkan adalah 150 gitu. Itu masuk di tabel apa? Oh, sepertinya belum ada, Pak. Lupa mungkin, Pak. Iya, itu harus ini ya, harus dipastikan dulu dalam database ini. Ini penting sekali. Aplikasinya bagus tapi database-nya nggak benar, ya itu jadi masalah ya. Itu nanti total barangnya, total harganya berapa harus ada ya. Kemudian nanti dihubungkan dengan pembayaran itu. Kalau dia bayar 200.000,
Seharusnya kan kembali 50. Nah, kembaliannya itu gimana? Kalau misalnya dia totalnya 150, dia bayar 100, kan nggak bisa. Nah, itu gimana mekanismenya? Meskipun kamu belum buat aplikasi dengan database ini, kan kita bisa kira-kira nanti kalau gini, ya itu dibuatkan gitu loh maksudnya. Tempat penyimpanannya. Ini biasanya pembahasan detail seperti ini di mata kuliah basis data ya. Saya kebetulan ngajar di semester 1 juga. Ya ini sangat detail sekali dibahas ini. Oke, itu dulu ya, Mas ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, itu diperbaiki. Iya, Pak. Major, electronic major adalah major. Aplikasi kebendaharaan yang untuk memudahkan bendahara dalam mengolah uang kas. Nah, ini menarik coba. Ketuanya Wida Astiana ini. Apakah ada? Muhammad Yusri Lamin, Saya ada yang mau Desti Putri. Ya, silakan wakili ya. Monggo. Untuk progresnya sama seperti kayak kelompoknya Irul tadi, Pak, cuman login sama register. Ya, ceritakan aja. Kalau ada database-nya tunjukkan. Kalau belum ada, ceritakan proses bisnisnya. Dari database itu ya. Aplikasi ini seperti buat dikhususkan terdapat 2 web sama mobile. Juga web juga difokuskan ke bendahara atau pengurus kelas, untuk mobile untuk user. Pertama, buat akun terlebih dahulu. Akun ini untuk menyimpan untuk daftar dan registrasi. Sedangkan untuk saldo, di sini karena rencananya aplikasi ini ada saldo tersendiri, jadi saya tambahkan saldo, Pak. Jadi menu saldo ini bisa jadi tempat top up saldo yang net saldonya disimpan di akun. Di sini kan sesuai dengan di akun. Untuk emergency level, di sini level untuk karena di sini ada 2 akses untuk pengurus dan anggota kelas. Di sini ada untuk tabel level dan kelas. Di sini karena fokusnya ini di sini kelas, jadi disesuaikan dengan akunnya ini, Pak, dari kelas. Sedangkan untuk barang di sini disesuai dengan pengeluaran. Pengeluaran di sini untuk jumlah barang yang dibeli menggunakan akun saldo kelas, saldo pengurus, dan barang ini tempatnya data barang yang dibeli. Dan untuk major pengeluaran di sini pengurus atau anggota kelas bisa melihat pengeluaran apa yang bisa dikeluarkan, yang sudah dikeluarkan oleh saldo akun pengurus. Dan major mapping ini opsional sebenarnya, Pak. Sebelumnya kemarin sudah tanya, kata Pak Angga, ini fokuskan dulu yang penting-penting, jadi embedding ini saya pending dulu. Terus yang transaksi ini untuk user, Pak, untuk bayar uang kas. Coba. Barang dengan pengeluaran. Pengeluaran itu bisa dikatakan transaksi ya? Iya, Pak, transaksi. Contoh barangnya nggak usah ditunjukkan, dijelaskan saja. Apa contoh barang, misalnya barangnya seperti apa? Sapu hijau gitu, Pak. Di pengeluarannya nama barangnya sapu hijau. Terus Apa? Meja gitu-gitu ya? Iya, Pak. Yang dibeli menggunakan saldo kelas. Terus nama barang yang dibeli yang sudah ada di kelas, Pak. Barang-barang yang ada di kelas. Barang-barang yang ada di kelas, ya, kelas. Oke, gini. Satu barang
misalnya sapu gitu ya, satu barang itu pengeluaran itu sebentar, bahasa pengeluaran itu gimana ya? Maksudnya Transaksi keluar yang itu gimana? Coba misalnya nih dalam sebuah ruangan kelas gitu ya, situ ada sapu, ada kemucing, ada meja, ada kursi. Terus kalau dia transaksi pengeluaran, dia apa? Kenapa itu? Diambil dari kelas itu kemudian dikemanakan? barang yang dibeli, barang yang dibeli dari saldo bendahara. Oh, jadi bendahara itu punya toko gitu maksudnya ya? Takutnya ada barang yang sebelumnya semuanya pindah kelas gitu Pak. Terus barangnya ada yang rusak. Jadi saldo bendahara sudah cukup, bendahara tuh beli barang menggunakan saldo dari akun bendahara itu. Jadi ada di pengeluaran ini Pak. Nanti untuk barang ini, barang yang ada di kelas itu, walaupun itu punya kelas yang sebelumnya, kakak kelas, itu kan di kelas itu mungkin ada kayak peninggalan dari kakak kelas sebelumnya di kelas itu. Terus kalau pengeluaran, apa pengurus kelas itu beli barang baru itu di pengeluaran gitu Pak. Barang yang dibeli dari saldo akun bendahara. Nah, bendahara itu siapa? Guru? Enggak, pengurus kelasnya Pak. Oh, pengurus kelas. Oke. Jadi dalam sekelas, misalnya ini contohnya SMA atau SMK gitu ya, misalnya ya. Iya, Kemudian Pak. di situ ada struktur kelasnya, ada ketuanya, ada sekretaris, ada bendahara gitu ya. Ya, Pak. Kemudian setelah urunan sekian lama ya kan, akhirnya terkumpul uang di bendahara misalnya 500.000, gampangnya gitu ya. Bendahara Ya, sekarang punya uang 500.000. Nah, misalnya nih sekarang kelas 1 naiklah ke kelas 2 gitu, gampangnya gitu. Itu ya, barang-barang yang di kelas 1 yang dibeli menggunakan dulu yang atau mungkin itu warisan dari kakak kelas sebelumnya atau bagaimana? Ketika naik dari kelas 1 ke kelas 2, barangnya di kelas 1 dibawa nggak ke kelas 2? enggak Pak. Di kelas itu tetap di kelas 1. Oh, tetap di kelas 1 untuk Ya, adik kelasnya gitu ya maksudnya ya. ya, Naik ke kelas 2. Nah, karena mekanismenya sama, seharusnya barang-barang yang dimiliki kakak tingkatmu itu tetap di kelas itu kan gitu. Masuk di ya, kelas 2, di situ sudah ada barang-barang seperti mungkin sapu, kemudian dan lain sebagainya. Mungkin dalam kasus-kasus tertentu misalnya entah sapunya itu rusak gitu ya atau ya, bagaimana sehingga harus dilakukan pembelian kan gitu. ya, Nah, di sapu gitu loh. Saya beli sapu, bendahara beli sapu misalnya ngambil dari saldonya seharga 10.000. Nah, itu masuk di transaksi pengeluaran ini. iya Pak. Terus barang ini nanti diambil dari ID pengeluaran. Nama barangnya diambil dari transaksi pengeluarannya. Ya, ya, sebentar. Ini agak jelimet ini ya. Transaksi pengeluaran. Sebenarnya dia membeli, ya. Dia membeli barang, cuma bahasa transaksinya pengeluaran gitu kan. Karena Iya, kenapa kok pengeluaran? Karena sudut pandangnya diarahkan ke uang dari si bendahara kan begitu ya. iya Pak. Bahasanya dia ngeluarin uang gitu. Jadi ini aplikasi ini bukan dari pemilik toko. Gitu ya, Mas ya? Iya, Bukan. Karena barang yang dimaksud barang yang dimiliki oleh toko yang kita beli, entah toko apa, toko mana, pokoknya kita beli barang dari uang yang dipegang bendahara kan gitu ya. iya Pak. Nah, kemudian barang yang kita beli nanti dimasukkan ke Data barang. Barangnya jadi data barang. Jadi satu sama barang yang sebelumnya warisan kakak kelas yang masih bagus, sama sebenarnya ini masih kurang sih Pak, tapi ya dijadikan satu di data barang. Barang yang warisan iya, kakak kelas tapi sama ini barang yang dibeli. gimana ya? Sebentar. Ini kalau maksudnya saya paham, tapi
saya khawatir ini bentrok dengan aturan-aturan di database ya. Coba. Kalau kita menggunakan transaksional yang umum, berarti kan toko yang menjadi sektor ini kita ya, apa ya? Misalnya Indomaret gitu ya. Kan toko itu kalau kita buat aplikasi kan berarti buat toko itu kan gitu ya. Kan sektornya kan toko itu. Ya, Karena sektornya toko itu memiliki daftar masukan, Mas. Barangnya apa aja kita masukkan. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Kan ada harga, ada stok, dan sebagainya. Dimasukkan. Nah, kemudian ketika ada pembeli dijual, dia mengurangi stok, mengurangi. Terus dia kalau stoknya habis, dia mengadakan barang, nambah-nambahan gitu kan. Itu kan yang umum. Nah, ini kan tidak umum nih. Ini kamu ini membuat aplikasi bukan untuk toko. Kamu membuat aplikasi untuk pokja tertentu, anggaplah bendahara gitu ya. Nah, ketika dia beli sapu, saya tanya, itu sapu itu diproses di transaksinya pengeluaran itu, ini kan kalau kita breakdown anggaplah ke halaman admin ya, kan belum buat kan halaman adminnya, tapi anggaplah kita coba anggap ada gitu ya. Sebenarnya kan ada dua proses CRUD nih, kalau kita perhatikan. Di kan dia bisa nambah data kan di situ ya. Di barang itu juga ada CRUD-nya, dia juga bisa nambah data. Nah, pertanyaan saya, ketika si bendahara itu membeli sebuah sapu dengan harga 10.000, kira-kira itu dimasukkan di CRUD yang mana? Apakah di transaksi pengeluaran, atau di barang, atau di keduanya, atau gimana? di pengeluaran, Pak. Kalau nominal yang dikeluarkan di pengeluaran. Loh, di pengeluaran dulu, Iya, di pengeluaran dulu. barangnya tidak. Tidak. Emang di barang ada datanya? Ya, ya, dada, Pak. Ya, isi lagi gitu. Loh, nah iya makanya saya tanya tadi, isi lagi itu kenapa harus begitu gitu loh maksud saya. Sampean ngisi data sapu di pengeluaran. Padahal ya, setelah itu kamu ngisi lagi di data barang. Gitu. Kayak apa jadinya ini? Saya sebentar coba saya Jadi lebih baik dijadikan satu aja gitu, Pak. enggak, Jadi saya tidak dijadikan satu mau data. menyalahkan begitu. Sebentar saya coba buat oret-oretan sedikit ya di Excel ya. Misalnya ID pengeluarannya misalnya T01 ya. Kemudian nama barangnya misalnya sapu. Kemudian jumlahnya saya beli satu gitu ya. Kemudian tanggalnya misalnya tanggal hari ini tanggal 19/11/2021. Kemudian nominal pengeluaran. Nah, nominal pengeluaran itu maksudnya harga sapunya gitu tak? Iya, Pak. Semuanya ya harga sapu. Kalau 10.000 ditulis 10.000 gitu. Iya, iya. Oke, ID kan dulu. Di situ ada foto. Maksudnya foto barangnya, foto Foto sapunya. struk pembayaran, Pak. Oh, struk pembayaran. Oh iya, Kok kita struk beli di yang beli, toko, yang kita beli kan barang. punya nota gitu ya. Iya, Ini notanya dimasukkan, fotonya. Oke. Lah terus, kalau di sini sudah ada foto nota, kenapa perlu nominal pengeluaran? Maksudnya harga sapu katanya 10.000. Oke ya, itu data yang pertama. Coba kita coba gini. Transaksi ini kan bisa beli lebih dari satu barang ya. Anggaplah ya. kita di samping sapu kita beli apa bahasanya? Sekrok gitu ya. Sekrok. Satu di tanggal yang sama harganya 5.000. Oke. Nah, saya tanya, kalau dalam bentuk itu kan ada dua data di situ. Kita tetap harus memasukkan foto yang sama. Sebentar Mas.
ada ID barang ya, ID barang, ID pengeluaran, jumlah barang, terus foto. Sebentar, biar jelas. Ini bahaya ini kalau sampai nggak jelas ini. Nominal pengeluaran, tanggal, nama barang, ID Coba di stop dulu share screen-nya, Mas. Oke. Gini ya, jadinya nanti. Di sini ada ID transaksi ya, misalnya T01, tanggal hari ini, tanggal yang sama. Karena saya langsung membeli 2 barang gitu ya, masing-masing 1, harganya ini. Nah, pertanyaan yang pertama, ini kan ada 2 baris data ini. Maksudnya ini sama ini kan gitu. Di sini ada nota bayar. Ini padahal ini di toko yang sama saya belinya ini 1 nota gitu kan. Itu nota bayarnya gimana? Di foto 2 kali gitu. Di upload 2 kali. Iya, iya, nggak kepikiran saya situ sih, Pak. Berarti di sini ada detail transaksi pengeluarannya gitu. Ya sebentar dulu. Tenang ya. Biasanya kan gini. Nama tokonya gitu ya. Kalau kita buat formatnya itu di sini ada nomornya, nama barangnya, terus jumlahnya, terus harga gitu ya. Iya, 1, 2, maaf, 1, 2, ini sapu, sekro, 1, terus harganya misalnya ini 10.000, ini 5.000. Biasanya kan langsung di sini kayak ada total gitu ya. Di sini 15.000 kan gitu biasanya. Nah, ini nota Mas ya. Anggaplah dari toko tertentu ya. Kita sudah beli nota kan begitu. Beli nota, beli barang ada notanya gitu. Terus kita masukkan di transaksi pengeluaran tadi. Kan jadi begini bentuknya ya. Kenapa ini T1? Karena satu nota ini kan satu transaksi. Nah, T1 kan. Kemudian di sini ada 2 data. Ini saya ngikutin tabelnya kamu. Terus notanya ini, nota 1 ini harus dimasukkan berkali-kali gitu. Nah, terus di sini juga ada foto. Ini. Gimana ini? Ini ID barang. Kalau di sini, kalau melihat relasinya kamu, memang ini yang harus dimasukkan dulu datanya. Setelah itu ini. Oke ya, kita masukkan dulu ini. Ini anggaplah gini, BR1, BR2 ya. Oh, enggak gitu. Di sini kita masukkannya. BR1, BR2. Nah, ini ID pengeluarannya ini sama kan? Sama-sama T1 kan di transaksi yang sama. Terus jumlah barangnya di sini 1. Nah, fotonya ini juga diupload 2 kali lagi nih, sekali lagi ini. Nah, ini tidak benar ini ya, database seperti ini tidak benar. Artinya di sini ada jumlah barang ya. Ini jumlah barang, ini juga jumlah barang. Itu aja udah nggak benar gitu ya. Padahal tabel ini berelasi gitu. Kemudian di sini ada foto untuk nota bayarnya, kemudian di sini juga ada foto nota bayarnya. Nah, ini jelas tidak normal ini. Ini redundan namanya. Padahal tabel ini terrelasi. Mana yang terrelasi? ID pengeluaran ini berelasi dengan ini kan.
ini sebagai primary key-nya, ini sebagai origin key-nya kan begitu. Nah, kemudian di sini ada yang redundan. Ini aja sudah salah gitu ya. Ini aja sudah salah. Ngerti, Mas? Ya, sebelumnya mohon maaf. Ini sebenarnya saya kurang di detail transaksi, tabel detail transaksi. Untuk ID barang, maksud dari kelompok saya itu barang yang ada di situ, Pak. Bukan ngambil foto, itu foto dari barang tersebut, bukan foto nota bayarnya. Tapi sebenarnya saya kurang di detail transaksi. Nota di Iya, diralat wes. kurang tabel dari Diralat ya. iya. Dari nota bayarnya ini biar gak redundant di situ Pak fotonya. Di nota bayarnya itu sama detail transaksi dari barang yang dibeli itu. Sebenarnya mikirnya kelompok saya itu di ID barang, ID pengeluarannya itu ngambil nama barangnya. Berarti ID pengeluaran ini saya ambil nanti di detail transaksi, barang-barang yang dibeli di situ. Nanti barang yang di hasil barang yang dibeli itu difoto Pak, difoto terus ditaruh di data barang. Jadi barang itu sudah ada bukti kalau itu sudah dibeli. Maksud kelompok saya gitu Pak. Di data barang ya. Iya, di data Di barang. tabel Barang yang barang. dibeli fotonya. Ya. Coba-coba kita perbaiki ini. Ini bukan nota barang. Ini anggaplah gambar sapu gitu ya. Ini sekro kan gitu ya. Ini kan sudah sendiri-sendiri. Ya. Nah, masalahnya kita kan nginput ini dulu. Bukan ini. Kita nginput ini dulu. Kenapa nginput ini dulu? Karena tahu Mas, kenapa kok nginput ini dulu? Bukan ini dulu. Tahu alasannya? Iya, tahu Pak. Kenapa? Karena beli barang dulu baru dapat barangnya. Buat dapat bukti. Ini materi basis datanya kemana? Di sini tabel ini kan memiliki origin key, Mas. Ini. Nah, origin key ini nanti terisi dari tabel yang berelasi kan. Artinya kalau tabel ini kosong begini, kamu pas mau ngisi ini, terus T01 ini mau diisi dari mana kan tidak bisa gitu loh maksudnya. Makanya ini diisi dulu. Tabel yang diisi dulu adalah tabel yang tidak memiliki origin key, itu maksudnya. Tabel yang memiliki origin key itu diisi setelahnya. Maksudnya setelah tabel yang berelasi dengannya, terisi baru dia. Begitu ya. Materi basis datanya jangan sampai lupa. Wajar aja sih lupa. Nah, yang saya tanya, gambar sapu itu ada di sini. Betul begitu? Iya, Pak. Padahal kita kan harus ngisi ini dulu. Sebelum ini. Oke ya. Kita isi T01. Nama barang, sapu. Kemudian jumlah 1, tanggalnya, nominal. Terus foto ini di siapa? Ya, itu saya kurang dari yang penjelasan Bapak. Tadi saya sebetulnya kurang detail transaksi itu, Pak. Jadi nota bayarnya jadi redundancy. Kalau semuanya Ya. saya tambahkan detail barang. Jadi FK itu ID pengeluaran dari ID transaksi. Jadi Ya, dari memang gini Mas gini. Ini kalau punya sampean ini ya, ini ada transaksi pengeluaran, terus ada barang. Satu transaksi pengeluaran itu kan bisa melibatkan banyak barang, begitu kan? iya, Pak. Buktinya ini kan, kita bisa beli lebih dari satu. Kemudian satu barang itu terlibat di satu transaksi atau banyak transaksi? Satu transaksi. Satu begini. Iya, Pak. Nah, kalau satu seperti ini, terus kamu katanya ingin menambahkan detail ya, tadi ya? Detail transaksi gitu ya? Iya. Dari mana ini asalnya? Buat dari Buat manual. dari pengeluaran. Wah, Iya, pengeluaran. seperti Transaksi itu bisa dipastikan ya, materi basis datanya hilang ini kayaknya. Wajar saja, tidak paham. Perlu belajar lagi tentang
mata kuliah basis data, perlu belajar lagi ya. Jadi satu barang terlibat di satu transaksi saja itu juga jadi tanda tanya. Contoh, kita coba breakdown ke bawah ya. Di sini ada barang, ini kan transaksi 01 nih, sapu. Oke. Apakah dia tidak bisa melakukan transaksi yang kedua? Kemudian dia juga beli sapu. Saya tanya, bisa apa tidak bisa? Bisa. Bisa. Ya bisa. Loh, kalau bisa berarti kan satu barang terlibat di banyak transaksi kan? Iya, Pak. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau seperti ini, apa kardinalitasnya? Satu barang. Apa kardinalitasnya? N ke N, Pak. Banyak Nah, barang. N to N, many to many. Terus apa efek relasinya? Harus buat satu tabel. Bukan harus buat, otomatis ya terbuat tabel baru kan gitu ya? Iya, Pak. Apa tabel barunya itu? Tabel barunya adalah detail transaksi pengeluaran. Nah, apa isinya? Feel-nya maksud saya di sini adalah primary key dari kedua tabel yang berelasi. Tabel apa aja? Ada ID pengeluaran, terus ada ID Barang. barang. Sebagai apa dia? Sebagai origin key. Nah, kalau origin key-nya sudah ada di sini, Mas, maka ini kita hapus. Gitu loh. Kan sudah ada di sini origin key-nya. Ini tabel baru. Paham nggak dari sini? Ya, paham, Pak. Nah, silakan dilanjutkan ya. Minggu depan Ya, saya coba monitoring lagi sampai tunjukkan juga progres terbarunya. Gitu ya, Mas ya? Ya. Terima kasih, Oke, Pak. yang penting sudah paham ya. Berikutnya ini Adam Dwi Julianto. Nah, ini golongan A ya, perwakilan. Jelaskan, Pak. Iya. Untuk progres di webnya itu masih pada login. Di sini kalau login bisa masuk ke bagian dashboardnya. Dashboardnya sendiri belum bisa belum ke database. Di sini udah bisa logout juga. Dia pakai session. Editnya sudah bekerja itu, editnya. Belum, Pak. Belum buat modal. Rencananya mau pakai apa? Mau pakai modal? Pakai modal. Top up modal. Oke. Untuk database-nya mungkin Nila bisa share screen. Kan lokalnya di
toko makanan, minuman. Ini restoran ya? Bukan, Pak. Makanan sehat. Untuk apa ya? Makanan rendah kalori gitu. Iya, maksud saya toko ini kan. Iya, iya cukup. Seperti Indomaret gitu, cuma dia jual makanan sehat gitu. Iya, makan sehat. Oke. Jadi bukan restoran. Dia toko seperti Indomaret tapi makanannya makanan sehat gitu. Oke. Di situ pasti ada tabel toko. Tabel toko ya. Saya tanya, tokonya ada berapa ini? Izin masuk, Pak. Ini konsepnya seperti Gojek. Jadi kayak e-commerce tapi khusus makanan gitu. Bukan toko Coba jelaskan. offline. Jadi toko konsepnya itu seperti Gojek, yaitu e-commerce online. Jadi bukan seperti Indomaret, Pak. Seperti Gojek. Jadi nanti ada beberapa toko supplier yang menginputkan makanannya di aplikasi ini. Oke. GoFood, seperti GoFood. Oke, coba sebentar. Toko, ID toko. Misalnya ID tokonya TK01. Nama tokonya misalnya Asri Jember gitu ya. Nah, di situ ada ID supplier. ID supplier toko itu mengambil barang di mana begitu tah? Bisa dijelaskan ID supplier itu? Sebenarnya tadi ada supplier itu masuk di toko. Tadi itu keliru, Pak, itu yang ID supplier itu. Seharusnya tidak di situ gitu. Seharusnya tidak ada. Oke. Supplier itu ya toko itu, Pak, yang menjual. Oke. Nanti toko ada nama toko, nama penjualnya juga. Terus ada tabel makanan ya. M01 ID-nya. Nama makanannya misalnya apa? Contoh, dijelaskan aja ke saya. Nggak usah diganti layarnya. Misalkan makanannya, ID makannya 1, nama makanannya nasi goreng, harganya 5.000. Nanti bisa Nasi goreng. Ini makanan sehat ya ini, nasi goreng ini. Maksudnya salad buah. Salad. Makannya 1.000. Nanti bisa menginputkan foto sama deskripsinya itu kayak makanan itu mengandung apa aja, bahan-bahannya apa aja. Oke. Jadi bukan nasi goreng ya? Bukan, Pak. Ya. Terus apa lagi? Kentang ya? Bukan, Pak. Atau kebab ya? Bukan, Pak. Ya anggaplah salad 3 gitu ya. Mungkin beda apanya gitu ya. 10.000 misalnya gitu. Ada foto sama deskripsinya juga. Oke. Yang daftarnya seperti itu. Kemudian satu toko itu terdapat banyak makanan di situ. Kemudian satu makanan itu terdapat di Satu makanan ada di satu toko, Pak. ya, bisa dipastikan begitu. Iya, Pak. Nanti Seperti kan soalnya salad kalau itu. Iya kan. nanti kan kalau toko yang lain itu mungkin namanya mirip tapi kan beda toko itu, Pak. Oh iya, karena ini proses membuat sendiri ya, bukan
Bukan barang-barang seperti contoh seperti energen, bukan kan dia. Ini kan barang hidangan sendiri seperti martabak misalnya. Cuma martabak kan tidak sehat. Anggaplah martabak, buatan sendiri begitu ya. Iya Pak, betul. Meskipun sama-sama salad, tapi buatnya kan beda gitu kan ya. Dan masing-masing toko punya ID sendiri gitu ya. Oke lah, dipaksakan ke arah sana, berarti ini satu berarti. Karena ini, maka seharusnya origin key-nya ada di makanan. Betul ya? Loh, kok ada di toko origin key-nya? Satu toko banyak makanan. Duh, kebalik nih sampean, Mas. Ini di toko ini kan ada ID makanan. Di sini kan origin key. Primary key-nya kan ini ID nih. INT3 ini. Ini kebalik sampean. Kalau ngikutin konsep relasinya. Relasinya itu kan satu toko terdapat banyak makanan. Nah, yang banyak itu kan makanannya. Iya Pak, itu Iya Pak, itu kebalik. terbalik. Nah, ya itu diperbaiki ya. Itu juga berlaku di minuman. Kebalik juga itu. Dan silakan dicek lagi yang lain. Itu seharusnya ID toko itu ada di tabel makanan. Kalau memang aplikasi ini seperti Gojek, berarti orang yang, saya tidak berbicara orang yang menginputkan tokonya, ya kan sudah selesai. Orang yang membeli nih berarti, user. Dia bisa memasukkan ke keranjang kan? Bisa Pak. Nah, ketika dia bisa memasukkan data ke keranjang, ada beberapa barang yang seharusnya yang dia bayar, ada beberapa barang yang tidak dia bayar, kan bisa begitu kan? Kalau di Gojek kan begitu. Iya Pak. Saya pernah nyoba memasukkan makanan apa terus tidak saya bayar gitu. Kan pernah. Nah, itu kalau misalnya sampai dibayar, loh, di situ ada detail transaksi ya. Detail transaksi itu kok langsung detail sih? Bukan transaksi dulu tah itu. Iya Pak, ini sebenarnya database-nya masih belum jadi, tapi sudah dipakai gitu. Iya, ada apa-apa kan dijelaskan begini oleh saya kan biar bisa diperbaiki gitu loh. Makanan itu seharusnya terhubung dengan transaksi dulu gitu loh. Jangan langsung ke detail. Begitu juga dengan user itu, langsung ke transaksi dulu. Nanti baru dicek relasinya. Satu makanan itu terlibat di banyak transaksi. Oke, terus satu transaksi itu melibatkan banyak makanan. Nah, di situ kan many to many sehingga menghasilkan tabel baru, misalnya detail transaksi apa itu. Kalau hubungannya barang, makanan kan barang itu. Barang dengan transaksi berarti kalau sudut pandangnya dari toko, berarti itu penjualan. Transaksi penjualan. Iya. Transaksi ke ini ya. Transaksi. Kalau user ke transaksi, oh tidak salah saya. Antara makanan dengan transaksi, kalau dari sudut pandangnya toko, berarti dia mengadakan barang ya, berarti ya. Tapi katanya tidak seperti toko Indomaret ini ya. Jadi tidak perlu mengadakan barang.
Maksudnya kalau kita berbicara salad gitu, masa iya kamu mau mengadakan salad gitu kan? Enggak, kamu kan pasti beli bahan mentahnya kan? Seperti apa buah-buah yang bisa dijadikan salad kan beli itunya, kemudian kamu racik sendiri sampai menjadi barang salad gitu. Baru dijual ya. Nah, bahasa dijual itu idealnya ada di user dan transaksi. Satu user itu membeli banyak makanan, ya kan? Transaksi ya, transaksi pembelian gitu ya. Satu user itu bisa melakukan lebih dari satu kali transaksi gitu loh. Terus satu transaksi itu bisa dilakukan oleh berapa user? Satu transaksi itu, satu user atau banyak user? Satu transaksi, Mas. Bisa dilakukan oleh satu user. Berarti ini benar dah. ID user ini masuk di ID user di detail transaksi ini sudah benar, cuma ini bukan detail transaksi ya. Ini adalah transaksi penjualan gitu bahasanya. Kemudian transaksi penjualan ini dalam satu transaksinya dia melibatkan banyak makanan gitu. Nah, ini lagi yang jadi permasalahan. Boleh saya tanya, gini, kalian itu membuat 2 tabel berbeda makanan dan minuman. Padahal faktanya gitu ya, ketika kita membeli, mau kita beli makanan, mau kita beli minuman, itu masuk dalam satu transaksi deh kayaknya. Iya enggak sih? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Itu Pak. rencananya makanan dan minuman mau digabung di tabel barang gitu, Pak. Iya, seharusnya gitu ya. Kamu buat satu tabel barang, kemudian setelah itu kamu buat satu tabel lagi, misalnya kategori itu tidak apa-apa. Misalnya di barang itu ada salad, misalnya ya, gampangnya lah yang saya tahu, ada martabak, ada teh gitu ya. Martabak itu makanan, teh itu minuman. Kamu tinggal buat tabel baru namanya kategori. Misalnya kalau kategori 1 dia makanan, kalau kategori 2 dia minuman. Tinggal kamu relasikan ID kategorinya ada di tabel barang. Jadi ketika tabel barangnya itu martabak, maka ID kategorinya 1, berarti kan makanan. Kalau dia teh, maka ID kategorinya 2, berarti dia minuman, gitu aja. Ini perlu diperbaiki ya, Mas, Mbak ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, sudah cukup. Makasih, Pak. Saya stop screen ya. Ya. Ini kalau kalian cek jadwalnya ini, saya juga ngeh gitu ya. Ini jadwal kita ini kok misalnya hari Jumat gitu. Jam 7 sampai jam 8, kemudian jam 10 sampai jam 11. Ini kalau kita tafsirkan ini bagaimana? Jam 8 sampai jam 10 ini kosong gitu tah?
Halo, halo. Ya, Pak. Maaf, ini saya pindah koneksi ya. Koneksi di kampus trouble ini. Saya pakai paket data sendiri. Oh ya, ini saya lanjutkan ya. Ini saya dapat jadwal seperti ini. Ini Jumat ya, jam 7 sampai jam 8, terus jam 10 sampai jam 11. Ini apakah bisa kita tafsirkan jam 8 sampai jam 10 itu kosong atau bagaimana? Kalian nangkapnya bagaimana? Kalau di e-learning kayaknya jam 7 sampai jam 9, terus jam 9 sampai jam 11, Pak. Nah, kalau di e-learning itu ya mungkin ini yang keliru ya. Berarti kenapa dibuat model begitu? Itu untuk jadwal ini itu sebenarnya, Mas. Di e-learning ya, itu jadwal sebelum daring itu. Kalau kita jamnya kan memang 4 jam, workshop itu memang 4 jam. Jadi dalam teknis mekanisme workshop itu kalau sebelum daring masuk jam 7 ya. 7 sampai jam 9 itu kita lakukan penyampaian teori di situ. Kemudian sisanya itu ada dalam bentuk penugasan. Itu kalau dulu sebelum daring. Nah, sejak daring itu jamnya itu jam untuk penyampaian teori, monitoring dan lain sebagainya itu 2 jam. Kemudian 2 jam sisanya itu bisa digunakan untuk memperbaiki catatan-catatan yang sudah dikoreksi gitu ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, karena tadi kita mulai jam 8, berarti kita akhiri jam 10 ya. Karena nggak mungkin kita akhiri jam 11, kenapa? Karena kalian tahu sendiri waktu duhur itu sekarang 11 berapa ya? Mepet loh. Tapi memang jadwal ini 2 jam, jadwal daring. Kalau kita mulai jam 7, jam 9 kita selesai. Ini ya, 11 lewat 10 itu sudah azan. Biasanya jam 10.15 apa 10.30 itu masjid sudah berbunyi. Nah, kita dahulukan ke masjidnya gitu ya. Jumatan atau pas malam. Yang penting monitoring yang saya lakukan itu bukan untuk satu atau dua kelompok, tapi untuk keseluruhan kelompok. Jadi kalau kalian sudah tahu kekurangannya, database saya belum selesai. Sepertinya database saya salah, itu segera diperbaiki. Sehingga minggu depan ketika gilirannya dipanggil itu sudah bisa ready gitu. Sambil melanjutkan progres ini ya, progres pekerjaannya. Tidak apa-apa, ini masih 9/9. Kita lanjutkan satu kelompok lagi. Berarti Rafliansah Akbar. Nah, silakan. Monasku. Rafliansah Akbar. Ya Pak, di sini saya sebagai anggota kelompoknya Pak. Oh ya, silakan. Mas siapa? Maulana Pak. Mas Molan. Oke. Bisa skip. Sudah kelihatan Pak. Sudah. Monggo, dijelaskan. Ini maaf Pak, kemarin sudah sebelum itu judulnya salah Pak. Seharusnya Jember dan Liberlis karena pada waktu itu Monasco sudah diambil kelompok lain Pak. Kan kita pakai punyanya Pak Angga itu pakai UMKM itu Pak yang ada. Terus kita sudah koordinasi sama Pak Angga disuruh pakai Jember dan Liberlis gitu Pak. Jadi salahnya di sana Mas ya Pak. Kemarin belum diganti gitu Pak.
Oke. Ini landing page-nya, Pak. Seperti ini. Terus pada waktu ini adalah tampilan loginnya seperti ini, Pak. Apa sekalian login ke halaman admin, Pak? Silakan. Ya, Pak, sebentar. Saya lupa password-nya. Ini tampilan halaman adminnya, Pak. Di sini saya memberikan 2 admin, yaitu untuk yang pertama untuk super admin dan satunya hanya admin saja yang bisa mengelola data produk dan data pembelian saja, Pak. Yang kalau untuk yang ini super adminnya, Pak, yang bisa menambahkan pelanggan dan data admin juga gitu, Pak. Saya. Ya. Terus? Ini tampilan data produknya seperti ini. Seperti ini, Pak. Kategori. Ya. Sudah CROD-nya sudah berfungsi itu. Bisa dicoba untuk data produk, Pak, ya. Nah, tambah Ya, data barang. sebenarnya tidak perlu ini tidak apa-apa. Dijelaskan aja. Sudah berjalan ya? Sudah ya? Insya Allah Yang terpenting sudah, ini Pak. saya ingin lihat relasi database-nya dulu. Untuk relasinya Karena sepertinya kalau belum saya program relasikan. webnya sudah ini ya, sudah tidak ada masalah. Kemarin kan waktu luring saya juga memberikan penugasan, sudah bagus semua kok. Maksudnya untuk program sudah oke. Coba tunjukkan. Tidak apa-apa relasinya belum, tapi database-nya sudah buat gitu. Ini, Pak. Aduh. Di laptop saya tidak jelas, saya lihat di smartphone. Ini level user admin, ini sama seperti yang tadi itu ya. Admin sendiri, user sendiri gitu ya. Ada pembelian, ada pembayaran, ID pembelian, ada ID pembelian produk, ID pembelian. Produk itu maksudnya produk barangnya gitu ya? Oke, produk barangnya, Pak. Satu barang, satu pembelian itu satu TB pembelian itu maksudnya transaksi pembelian. Oke, transaksi pembelian. Satu transaksi pembelian itu melibatkan banyak barang, begitu ya? Oke. Satu barang hanya terlibat di satu transaksi pembelian saja. Satu barang. Iya. Hanya terlibat di satu pembelian saja. Oke. Nanti tinggal diatur sama jumlahnya gitu, mau beli berapa gitu, Pak. Lah iya, pembelian itu maksudnya dari sudut pandang mana ini? Sudut pandang tokonya atau usernya? TP pembelian ini user ya. Ini ada ID user. Ada ongkirnya juga. Kemudian di sini yang jadi permasalahan yang satu barang itu hanya terlibat di satu transaksi. Kalau seperti itu berarti misalnya ya, user ini di transaksi pembelian ini membeli contoh barangnya apa? Salah satu contoh barangnya.
ekstrak jahe gitu Pak. Ekstrak jahe, oke, beli ekstrak jahe sekarang gitu ya. Masuk di transaksi 01 gitu ya. Berarti user ini tidak bisa membeli ekstrak jahe lagi. Gitu maksudnya. Oke. Iya, nggak bisa lagi. Untuk Yakin. transaksi yang sama. Loh iya di transaksi yang sama. Tapi kan kita bisa di transaksi yang kedua. Iya, Bisa. bisa kedua. Nah, untuk yang kedua. Bisa. Barang yang sama. Insya Allah bisa, Pak. Nah, kalau bisa, kan kenapa kamu bilang tadi produk yang sama, produk ini tidak terlibat di transaksi yang berbeda? Seharusnya kalau kamu bilang bisa, kan satu barang terlibat di transaksi yang berbeda, transaksi 01 dan 02 kan? Oke, Pak. Many to many, kalau many to many, dia harus menciptakan tabel baru. Bukan malah primerinya dari pembelian dimasukkan ke pembelian produk. Kan jadi salah gitu. Paham? Oh, iya Pak, iya. Oke, yang begitu-begitu tolong diperbaiki ya. Bukan hanya kelompok ini dan yang tadi, ini juga untuk kelompok yang belum saya panggil. Silakan tahap pertama revisi dari saya, database-nya diperbaiki dulu. Ya, membuat database itu yang general gitu ya. Jangan bisa di stop screen dulu, Mas. Buat apa? Buat database itu yang general, jangan berbicara tentang web atau mobile dulu ya. Jadi lihat yang ini. Lihat keseluruhan dulu, kesampingkan mobile dan web itu, membuat sebuah database yang bisa mengcover semuanya. Begitu. Kira-kira ada pertanyaan apa enggak? Tidak ada ya? Cukup, Pak. Ya, terutama yang belum saya panggil silakan diperbaiki karena nanti minggu depan ya. Sebenarnya saya sampai kelompoknya ini ya, Mas Maulana Fikri ini yang diketuai oleh Raflian saya. Jadi saya manggil kelompoknya sampai sini. Nanti kita ketemu lagi hari Jumat atau hari yang berbeda, nanti saya akan lanjutkan ya. Atau nanti saya akan koordinasi dengan teman-teman web yang lain, kira-kira titik revisi yang atau catatan yang didapatkan itu apa, sehingga nanti saya tinggal lanjutkan. Nanti revisi dari saya akan saya sampaikan di teman-teman web. Revisinya ada di bagian database, relasi, dan lain sebagainya. Nanti akan saya sampaikan, sehingga nanti hari apa? Hari Senin apa Selasa? Ke tahap berikutnya. Baik ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.